Good morning New Life Church. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Percaya Tuhan hadir dimanapun kita ada. Come on, let's praise Him. Hey! You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yeah. You are so good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Sing hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Oh. You are so good, so good. Oh, come on, New Life Church, let's sing it all. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, and all the time. You are good, you are good all the time, and all the time. You are good, you are good all the time, and all the time. You are good. Hey! Come on New Life Church, everybody sing it. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Sing hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Sing hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we
Pagi hari ini kami menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya kasih-Mu, kebaikan dan kesetiaan-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Lawatlah setiap kami dimanapun kami ada. Pujilah nama-Mu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang
Hi Church, welcome to our online service. Gimana kabarnya semua? Nggak terasa nih, kita udah berada di minggu terakhir di bulan Juli. Saya percaya bahwa penyertaan dan kuasa Tuhan akan selalu bersama dengan Anda hingga saat ini. Saya juga mau menyambut Anda semuanya nih yang baru pertama kali nonton online service kita. Jangan lupa untuk mengisi welcoming card yang ada di link description box di bawah ini. So, welcome to the family! Church at Home di minggu depan akan kembali dilayani oleh Pastor Cousin Mark. Siapkan hati dan catatan Anda ya, karena pengajaran dari beliau pastinya akan sangat memberkati Anda semua. Nah, kali ini info bagi seluruh volunteers. Tanggal 14 Agustus jam 7 malam akan diadakan Vision Night. Jangan lupa ya, acara ini wajib bagi seluruh volunteers yang melayani. See you there! Hai young people, jangan sampai kelewatan ada a live online service di setiap Sabtu jam 4 sore via Zoom. Seru banget acaranya, so jangan sampai kelewatan dan harus ikutan ya. Are you ready to worship together? Kamis ini, Encountering Jesus with Pastor Irwan Alexander featuring New Life Worship akan diadakan jam 7 malam live on Instagram. It's gonna be awesome and don't miss out. Dan sekarang tiba saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Dan saya juga akan memandu Anda semuanya dari sini. Berikut akan ada QR code dan juga nomor rekening gereja yang ada di bawah sini. Dan Anda bisa mem-pause video ini untuk mempersiapkan persembahan. Dan apabila Anda semuanya sudah siap, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami hingga saat ini. Berkati semua jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Dan bagi jemaat yang ingin mengembalikan persembahan persepuluhan, Anda juga dapat memberikannya melalui rekening gereja yang tertera. Bawalah persembahan persepuluhan Anda ke hadapan Tuhan dan hiduplah di bawah langit yang terbuka. Dan berikut adalah foto-foto progres pembangunan gereja kita di Ciputra World 2. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur benih pembangunan, Anda dapat memberikannya melalui nomor rekening pembangunan yang tertera. Hello Church, senang sekali saya bisa announce bahwa minggu ini, hari Selasa tanggal 28 jam 8 malam, kembali diadakan A Journey Through the Old Testament. Bible study kami di mana kita membahas satu persatu setiap kitab di Perjanjian Lama. Dan sesuai yang kita sampaikan di segmen terakhir, bahwa minggu ini kita mau menjawab setiap pertanyaan Anda mengenai The Book of Chronicles, mengenai kitab Tawarik. Sebelum nanti di bulan depan kita lanjut membahas setiap kitab-kitab yang lain. Ada Ezra, Nehemia, Esra, dan seterusnya. So be there on Tuesday. I'm looking forward to meet you all. God bless you. Sekian info minggu ini dan saya mau mengingatkan nih untuk Anda semua. Jangan lupa untuk selalu menjalankan protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Jangan lupa untuk jaga diri, jaga kebersihan, dan juga jaga kesehatan. See you next time and God bless you. Jangan lupa pakai masker ya. Salam damai sejahtera untuk kalian semua, jemaat New Life Church Surabaya. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat, bersemangat, dan siap terima kebenaran firman Tuhan. Karena ini adalah perjumpaan yang pertama saya dengan saudara, izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Jeffrey Rahmat dari Jakarta Praise Community Church atau yang biasa dikenal dengan JPCC. Terima kasih saya pada Pastor Irwan, Pastor Dennis, dan semua tim pengembalaan yang ada di New Life yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan di online service kalian di hari ini. Nah, sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama lebih dahulu. Tuhan Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Kau berikan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu yang selalu menyertai kami.
Meskipun terkadang kami tidak mengerti apa yang kami hadapi, tetapi itu semua tidak mengubah kenyataan bahwa Engkau tetaplah baik. Urapilah kami semua, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, agar kami bukan hanya sekedar mendapat sebuah informasi yang baik, tapi juga pewahyuan yang sanggup memberikan kepada kami kekuatan, melengkapi kami, menyembuhkan, mengubahkan kami menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang percaya katakan, amin. Amin. Masih dalam tema bulan ini yaitu Storm Proof. Saya sudah mendengarkan semua khotbah Pastor Irwan dan Pastor Dennis selama 3 minggu ini, sehingga saya tidak perlu mengulang dan dapat menambahkan apa yang sudah diajarkan mereka dengan baik. Mari kita mulai dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Firman Tuhan katakan demikian, Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, perhatikan yang dituliskan Paulus di sini, urutannya seperti ini, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Roh yang seringkali juga kita sebut dengan hati adalah yang pertama kali disebut. Dan betul, ya itulah yang pertama kali harus kita perhatikan. Karena kita ini hidup dari dalam keluar. Ya, we live life from the inside out. Itu sebabnya kita harus membangun yang namanya inner strength. Dan inilah judul khotbah saya hari ini, inner strength. Kekuatan yang ada di dalam. Belasan tahun yang lalu saya mendengar sebuah statement yang mungkin sekarang ini sudah sering diulang-ulang oleh banyak orang, tetapi sebenarnya saya berharap kalau saja saya mendengar statement itu sejak saya masih muda, pasti saya lebih secara sengaja lagi membangun inner strength saya. Apa sih statement tersebut? Statement ini berbunyi seperti ini. Life is more about what happens in us than about what happens to us. Hidup ini lebih tentang apa yang terjadi di dalam kita daripada apa yang terjadi kepada kita. Dengarkan Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 katakan, Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati dengan segala kewaspadaan, artinya dengan segenap kekuatan. Ya, kita perlu selalu sadar apa yang terjadi dengan hati kita. Setiap perubahan-perubahan kecil harus kita perhatikan. Sekarang ini, saya nggak tahu di Surabaya, tapi di Jakarta, kemana kita pergi, kita harus dicek temperaturnya, temperatur tubuh kita. Nah, sebenarnya menjaga hati dengan segala kewaspadaan mirip seperti ini. Kita juga harus cek suasana hati kita, keadaan hati kita. Apakah hati kita ini baik apa tidak, sehat apa tidak, apakah kondisi hati kita ini panas atau dingin. Jangan sampai kondisi hati kita tidak sehat, terus dibiarkan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu atau berbulan-bulan, maka pastinya itu akan mempengaruhi kehidupan kita, itu akan mempengaruhi dunia kita. Nah, kita sudah diajarkan selama beberapa minggu ini tentang badai kehidupan. Bahwa selama kita hidup, kita pasti akan bertemu dengan badai, kita tidak bisa menghindar dari badai. Apa sih itu badai? Badai secara alami yang disebut badai adalah bentuk gangguan yang datang dalam bentuk angin serta hujan deras, petir yang menyambar, yang mengacaukan kondisi normal. Dan tiupan angin ini berkecepatan tinggi dan mempunyai kekuatan untuk merusak atau mempunyai daya rusak yang tinggi. Nah, demikian juga badai kehidupan yang datang. Biasanya datang mengganggu, mengacaukan kebiasaan kita, mengacaukan atau merusak ritme kita sehari-hari, rutinitas kita, atau keadaan yang biasa kita sebut normal. Seperti yang terjadi sekarang ini dengan COVID-19, mengacaukan ritme dan rutinitas kita sehari-hari. Nah, kita tidak dapat memilih badai. Kita tidak dapat menentukan, saya mau badai yang ini saja, saya nggak mau badai yang itu. Tidak bisa. Karena sebenarnya badailah yang memilih kita. Badailah yang memilih kita. Nah, berikut ini adalah beberapa hal tentang badai yang perlu kalian semua ketahui sehingga kalian punya perspektif yang benar tentang badai. Yang pertama,
badai itu bersifat sementara. Ya, tidak ada badai yang permanen. Sekali lagi, badai itu bersifat sementara. Tidak ada badai yang permanen. Badai memang datang dengan tiba-tiba, tetapi badai tidak pernah menetap. Jadi inilah pengharapan yang dipunyai oleh siapa saja yang sekarang sedang berada di dalam badai. Badai datang untuk pergi. Masalahnya jadi apa kita setelah badai pergi? Apakah kita menjadi lebih baik atau kita menjadi hancur? Apakah kita beruntung atau kita menjadi buntung? Apakah kita menjadi lebih kuat atau menjadi lebih lemah? Nah, ini mengantarkan saya pada poin yang kedua, yaitu badai menyingkapkan kelemahan kita. Badai menyingkapkan kelemahan kita. Storm exposes our lack or weakness. Ya, dalam perumpamaan tentang dua macam dasar yang sudah kita pelajari selama beberapa minggu ini, sehingga saya tidak perlu menyebutkannya lagi, Yesus sudah memperingatkan bahwa akan datang hujan, angin, dan banjir yang mempunyai tujuan untuk menguji apa yang kita bangun. Seberapa kuat dasar yang kita letakkan. Jadi kalau kita membangun dengan fondasi yang benar, dengan struktur yang benar, serta memakai bahan-bahan yang benar, maka kita tidak perlu takut sebenarnya pada saat badai datang. Karena kita tahu bahwa kita sudah membangunnya sesuai dengan aturan-aturan yang benar. Tetapi kita memang perlu was-was, perlu cemas, perlu khawatir pada saat kita badai datang, karena kalau kita tahu bahwa kita curang sewaktu membangunnya. Kalau kita menyalahi aturan atau memakai ukuran serta bahan yang tidak sesuai dengan standar kebenaran. Atau kalau kita potong kompas ya, karena pengen cepat jadi bangunannya, maka kita patut untuk khawatir dan was-was pada saat badai datang. Amsal 24 ayat 10 katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Itu sebabnya kita harus membangun kekuatan dengan benar mulai dari sekarang. Jangan sampai menunggu badai datang dulu baru kita siap-siap, baru kita kemudian memperkuat diri. Mari kita lihat kisah tentang Yusuf dalam Kejadian pasal yang ke-41 ayat 34 sampai 37. Dikatakan demikian, baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota serta bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lihat, di sini Yusuf mengusulkan untuk Firaun memungut 20% atau 1/5 dari hasil yang dihasilkan oleh penduduk. Artinya, mereka semua harus happy dengan yang 80%. Bayangkan, 10% saja ya dalam persepuluhan di zaman sekarang ini, banyak yang tidak mau memberi, bahkan banyak yang berkelit, bahkan mereka mempunyai alasan yang macam-macam untuk tidak memberi. Bayangkan ini 20% lagi yang ditarik, 20% yang ditahan, 20% yang harus diserahkan selama 7 tahun. Kira-kira apa reaksi kalian kalau 20% dari penghasilan kalian diambil? Nah, pada saat itu tidak ada yang tahu apakah nubuatan Yusuf itu benar apa tidak. Yaitu tentang 7 tahun masa kelimpahan yang kemudian akan diikuti oleh 7 tahun masa kelaparan. Kita memang punya, atau kita membaca kisah yang sudah terjadi. Ya, itu sebabnya kita tahu. Tetapi bisakah kalian membayangkan kalau kalian ada di zaman itu? Maukah kalian percaya akan nubuatan Yusuf ini? 7 tahun adalah masa yang cukup lama untuk ditunggu. Namun lihat apa yang terjadi setelah 7 tahun masa kelimpahan berlalu. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang ke-56 dan 57 dikatakan kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Jadi betul nubuatan Yusuf ini. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir.
Sebab makin hebatlah kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Yusuf di sini berhasil memimpin negerinya dengan baik, bisa melewati badai yang benar-benar datang. Sedangkan seluruh dunia menjadi korban dari badai kelaparan tersebut karena mereka tidak mempunyai persediaan. Sebab mereka tidak menyimpan selama kelimpahan, mereka habiskan semua. Jadi badai menyingkapkan kelemahan kita. Yang ketiga, badai memaksa kita untuk berubah. Ingat, tadi saya katakan bahwa badai itu bentuk gangguan yang datang untuk mengacaukan kebiasaan, merusak apa yang kita sebut dengan normal. Badai sebenarnya merupakan agen dari perubahan. Badai adalah agen dari perubahan. Nah, kalian bisa menunggu sampai badai datang baru berubah, atau kalian bisa berubah lebih dahulu sebelum badai datang. Contoh yang sederhana saja, ada berapa banyak gereja yang sekarang ini terpaksa berubah dalam sistem jemaat memberi persembahan. Pada saat semua sudah memakai sistem pembayaran secara digital, kebanyakan gereja masih senang dengan cara konservatif, yaitu dengan memungut dengan kantong persembahan. Nah, badai COVID ini memensiunkan banyak kantong-kantong persembahan, kantong-kantong kolekte di gereja. Dan mau tidak mau sekarang semua gereja berubah dan tidak lagi pakai kolekte, dan mereka memakai sistem persembahan digital. Berapa banyak yang tidak siap dengan online service, bahkan tidak pernah berpikir tentang online service sebelumnya. Namun sekarang mereka terpaksa atau dipaksa berubah. Kalau tidak, mereka pasti akan ditinggalkan. Badai COVID ini juga sekarang memaksa banyak orang untuk mulai berolahraga. Lihat saja, ada berapa banyak orang yang tadinya malas berolahraga, tetapi sekarang karena takut kena virus, mau punya imun sistem yang kuat, maka mau tidak mau mereka berolahraga. Salah satu olahraga yang sekarang sedang digandrungi oleh banyak orang adalah bersepeda. Jadi, yang jualan sepeda dan yang jualan aksesoris sepeda untung banyak. Mereka-mereka lah yang tertawa dan justru bersyukur dengan adanya COVID-19 ini. Ya, yang berikutnya, yang keempat. Dan by the way, kalian bisa tulis amin atau benar dan lain sebagainya. Sebab saya lihat kebiasaan di gereja kalian, kalau pastor kalian berkhotbah suruh tulis benar, amin dan lain sebagainya. You can always do that while I'm preaching. Oke? Yang keempat, badai memperkenalkan kita kepada teman yang sejati. Pengkhotbah pasal yang kelima ayat yang ke-11 katakan, dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Pada saat senang, pada saat berhasil, pada saat banyak harta, pasti banyak juga yang mau mendekat. Dan banyak yang mau menjadi teman. Sulit untuk dapat mengetahui sebenarnya siapa yang menjadi teman yang sesungguhnya. Nah, Amsal 17 ayat 17 katakan demikian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, siapa yang justru mendekat kepada kalian pada saat kalian dilanda badai? Siapa yang datang menolong dan menawarkan bantuan kepada kalian pada saat kalian dilanda badai? Itulah teman yang sesungguhnya. Jadi badai menyaring orang-orang yang menyebut dirinya teman buat kalian dan memperkenalkan kalian kepada siapa sahabat kalian sesungguhnya. Yang kelima, badai menyebabkan kita berseru kepada Tuhan. Tidak ada yang membuat manusia ingat Tuhan lebih cepat pada saat mereka berada di dalam badai. Badai mengingatkan kita bahwa kita ini manusia yang lemah, kita ini manusia yang rentan. Jadi kita tidak perlu sombong atau janganlah sombong bahwa kita ini perlu Tuhan dalam mengarungi kehidupan. Karena di luar Tuhan sebenarnya kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saya mendengar 2 minggu yang lalu Pastor Dennis berkhotbah tentang Markus pasal yang keempat, dan hari ini saya akan membaca satu ayat saja dari cerita tersebut, yaitu dari Markus pasal yang keempat ayatnya yang ke-38. Pada waktu itu Yesus dikatakan sedang tidur di buritan di sebuah tilam.
Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Di sini dalam keadaan diombang-ambingkan oleh badai, perahu mereka sedang digoyang dengan luar biasa. Murid-murid mendapati Yesus dalam keadaan tidur. Nah, murid-murid Yesus kesal. Orang Surabaya bilang kesel ya. Karena mereka dalam keadaan seperti itu mendapati guru mereka sedang tidur. Nah, tidurnya Yesus dalam badai memberikan kesan kepada murid-muridnya seolah-olah Yesus tidak peduli. Mereka mulai meragukan kepedulian guru mereka. Mereka mulai mempertanyakan karakter Yesus. Kesannya seolah-olah Yesus tidak cinta kepada mereka dan membiarkan mereka binasa. Dan mungkin banyak di antara kalian yang sedang mengalami badai pada masa ini yang juga mulai mempertanyakan hal yang sama. Benarkah Tuhan peduli? Mengapa kita dibiarkan dalam keadaan seperti ini? Dan lain sebagainya. Seperti yang sudah diberitakan beberapa minggu ini kepada kalian semua bahwa badai termasuk bagian dalam kehidupan. Kita tidak bisa menghindarinya. Kalaupun kita tidak memilih untuk bertemu dengan badai, tapi seringkali badai yang memilih untuk bertemu dengan kita. Badai selalu datang dengan tiba-tiba. Badai datang tanpa peringatan. Dan mengapa badai begitu menakutkan dan mengakibatkan kerusakan yang hebat? Karena kebanyakan kita tidak siap pada saat badai itu memilih untuk mendatangi kita. Dengarkan Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 12 katakan, "Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba." Dalam terjemahan bahasa Inggris New Living Translation dikatakan seperti ini, "People can never predict when the hard times might come. Like fish in a net or birds in a trap, people are caught by the sudden tragedy." Nah, kalau begitu bagaimana kita menangkalnya? Bagaimana kita mempersiapkan diri? Benar, memang kita tidak tahu kapan badai akan datang. Tetapi kita tidak perlu menunggu badai datang baru kita siap-siap. Kita bisa bersiap-siap kapan saja. Bahkan kita bisa mulai bersiap-siap dari sekarang. Contoh, Nabi Nuh yang membuat bahtera yang besar pada saat tidak terjadi apa-apa. Bisa bayangkan apa pendapat orang, termasuk mungkin teman-teman Nabi Nuh pada waktu itu. Pasti Nuh jadi bahan ejekan mereka. Jadi bahan ketawaan banyak orang. Ngapain lagi buat bahtera sebegitu besar? Hei Nuh, ngapain lo? Gitu. Tetapi Nuh terus membuatnya, terus mempersiapkan diri, dan pada saat bencana benar-benar datang, maka Nuh dapat menyelamatkan keluarganya. Sama juga kira-kira begini, tidak sedikit pasangan yang cerita kepada kami bahwa mereka diejek oleh teman-temannya pada saat mereka bilang mau ikut premarital class, kelas persiapan nikah di JPCC. Karena di JPCC kita serius dalam mempersiapkan pasangan yang mau menikah. Bahkan kalau mereka tidak mau ikut premarital class, ya kita minta maaf, kita tidak dapat menikahkan mereka. Ada yang membawa berita bahwa teman-teman mereka mengejek mereka. Ngapain sih pakai belajar berminggu-minggu dulu tentang pernikahan? Buat apa? Orang mau menikah kok dibikin susah? Kan sudah lama pacaran, sudah saling kenal, sudah disetujui sama orang tua, saling cinta lagi. Yakin kalian mau ikut premarital class? Gimana nanti kalau malah putus dan lain sebagainya. Namun berapa banyak pasangan yang akibatnya menikmati pernikahan mereka dan dapat bertahan dan menang menghadapi badai pernikahan yang datang, dan mereka bersyukur bahwa sebelumnya mereka sudah mempersiapkan diri dan tahu apa yang bakal mereka hadapi. Demikian juga dengan marriage seminar yang kita adakan setiap tahun. Saya tahu banyak pasangan yang tidak mau ikut karena mereka katakan pernikahan kita baik-baik saja kok. Tidak perlulah ikut gitu-gitu. Nanti kalau perlu kita pasti akan ikut. Dan banyak juga dari mereka yang malu kalau mereka ikut seminar pernikahan, disangka pernikahannya bermasalah. Akibatnya pada saat badai datang dalam pernikahan mereka dengan tiba-tiba, mereka tidak siap.
Dan hebatlah kerusakan yang ditimbulkan. Dan ini bukan terjadi dalam pernikahan saja, tetapi dalam semua area kehidupan, termasuk dalam karir, dalam bisnis, dan pelayanan. Dengarkan apa kata firman Tuhan dalam kitab Yudas pasal yang pertama ayat 17-21. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepadamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menanti rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi firman Tuhan sudah memperingatkan akan tampil pengejek-pengejek yang tugasnya memang mengejek, namanya juga pengejek. Jadi jangan pedulikan mereka, kata firman Tuhan. Tapi bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, berdoalah oleh Roh Kudus. Pada saat badai datang berkunjung, maka kalian siap menghadapinya. Dan lihat nanti siapa yang pada akhirnya ketawa paling akhir. Yang suka mengejek atau kalian. Nah, tidurnya Yesus dalam badai ini sebenarnya menunjukkan bahwa Yesus itu lebih besar daripada badai. Katakan amin kalau saudara percaya, atau type amin. Kalau Yesus ikut panik, kita malah repot. Artinya badai itu lebih besar daripada dia. Yesus tidur dalam badai itu juga karena Yesus memiliki superpower, ya, yaitu yang namanya damai sejahtera Allah. Itulah superpower dia. Dan berita baiknya buat kita semua adalah bahwa Yesus tidak bawa damai sejahteranya naik ke surga, tetapi dia meninggalkannya buat kita semua. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27 katakan, damai sejahtera Allah ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi dunia bisa memberikan damai sejahtera. Tetapi damai sejahtera Allah ini berbeda dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Damai sejahtera yang Yesus punya sanggup membuat kita tenang dan tidak gelisah atau gentar dalam menghadapi badai. Damai sejahtera Allah yang seperti ini pula yang dirasakan dan diberitakan oleh Rasul Paulus seperti yang tertulis dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayatnya yang ke-6 sampai 7. Dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah itu sifatnya melampaui segala akal, dikatakan. Artinya nggak masuk akal. Ya, itu sebabnya murid-murid nggak habis pikir kok bisa gurunya tidur dalam keadaan seperti ini. Karena memang benar, ya, damai sejahtera Tuhan itu sanggup untuk membuat seseorang tenang. Seseorang tidur dalam keadaan badai. Memang betul bahwa badai mempunyai kemampuan untuk membuat kita kurang tidur. Badai mempunyai kemampuan untuk membuat kita menjadi stres, menjadi khawatir atau takut. Dan apa yang terjadi kalau tidur kita tidak cukup? Imun sistem kita terganggu dan menyebabkan kita menjadi mudah sakit. Tidur yang kurang akan menyebabkan kita tidak segar di pagi hari dan pastinya akan mempengaruhi produktivitas kita. Dan ini semua menyebabkan kita menjadi semakin terpuruk di dalam badai. Nah, Yesus meninggalkan damai sejahtera yang dia punya untuk kita semua yang percaya kepadanya. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap tidur di dalam badai. Supaya kita jadi tetap tenang. Dan di tengah badai seperti apa sekalipun kita bisa tidur nyenyak. Inilah bagian dari inner strength yang dibutuhkan agar kita dapat berpikir jernih. Ya,
Kalau kita mempunyai tidur yang berkualitas, maka imun sistem kita menjadi kuat. Karena hati dan pikiran kita terjaga, maka kita dapat bertahan dan menang menghadapi semua badai. Jadi peliharalah damai sejahtera yang ditinggalkan Yesus buat kita. Bagaimana caranya? Saya senang kalian bertanya. Yesaya 32 ayat 17 katakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Tinggallah dalam kebenaran. Tinggallah dalam Tuhan. Baca firman-Nya. Lakukan firman Tuhan. Maka sebenarnya kalian sedang membangun fondasi kehidupan atau iman yang kokoh sambil memelihara damai sejahtera Allah. Senantiasa jaga temperatur hatimu. Pastikan kalian dalam keadaan sehat. Buang semua yang kotor, semua yang berpotensi membusuk di dalam hati saudara. Maafkan yang bersalah kepadamu. Jangan simpan kesalahan orang. Dengan demikian kita membangun inner strength yang kokoh sehingga siap menghadapi berbagai macam badai kehidupan. Ingat, jangan tunggu kena badai dulu baru cari Tuhan. Jangan tunggu kena badai dulu baru cari-cari firman Tuhan. Lakukanlah sekarang dengan disiplin. Mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Well, New Life Church, terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik. Dan sekarang lakukanlah apa yang sudah didengar. Semoga Allah sumber damai sejahtera itu memelihara roh, jiwa dan tubuhmu dengan utuh di dalam nama Yesus Tuhan kita. Dan semua yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di dalam ibadah online kami. Apabila Anda membutuhkan informasi, Anda dapat menghubungi kami melalui Instagram atau call center. Have an awesome week ahead, stay safe, and God bless you.